saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Orang yang pertama merumuskan atau menggagas Tritunggal itu siapa? Bapak gereja di abad pertama Theophilus itu sudah mengatakan Tritunggal, Triados, Hagia Triados. Lalu kemudian di abad ketiga ada Tertullianus, lalu kemudian berikutnya banyak deh di pengakuan iman Nikea, Tritunggal juga sudah dinyatakan dalam pengakuan iman. Jadi Tritunggal itu iman gereja. Oke. Kita contohlah salah satu bapak gereja yang mencetuskan ide Tritunggal itu namanya Tertullian. Sebelum Tertullian itu yang paling awal aja Bang, Theophilus. Itu aja yang paling awal. Oke, Theophilus, tetapi kan tidak tidak berkembang begitu ya? Bukan tidak berkembang, ya di ide dari hayat nafas Tritunggal itu sudah direfleksikan oleh para bapak gereja ini. Oke, baik. Tuh. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Tertullianus, betul? Lalu ada Tertullianus dan lain sebagainya. Oke, betul tidak Tertullian yang menggagas ide Tritunggal itu? Karena setahu saya yang menggagas pertama itu ya Tertullian. Bukan. Oke, masalah itu nanti kita bahas lagi. Intinya Tertullian itu dialah yang menggagas mengenai perumusan atau konsep Tritunggal itu. Betul nggak? Tertullian itu sendiri akhirnya meninggalkan gagasannya itu. Iya, betul. Nah, bagaimana di sini Elia Miron memaksa orang harus memberitakan Yesus plus Tritunggal, sementara Tertullian yang menggagas Tritunggal sendiri itu malah meninggalkannya. Bukan. Nah ini Bang Edi salah, bukan Tertullianus yang menggagas Tritunggal, tetapi itu memang iman gereja sejak awal. Kenapa Theophilus tidak meninggalkan Tritunggal dengan istilah Hagia Triadanya? Kenapa Athanasius tidak meninggalkan Tritunggal dalam melawan bidat Arius yang menegaskan keilahian Kristus? Saya mau belajar nih. Mengapa Sekarang saya mau belajar nih. Nah, silakan. Mengapa Yohanes Chrysostomus tidak meninggalkan Tritunggal? Jadi jangan ini yang menjadi falasinya. Hanya karena Tertullianus meninggalkan Tritunggal, padahal Tritunggal itu bukan ide murni dari Tertullianus, dia hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Gereja awal, cuma dia salah mengkonsep dan memahaminya. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa bagaimana mungkin Tritunggal itu harus kita bahas dalam penjelasan tentang Yesus. Padahal memang Tritunggal itu yang nafas dari seluruh Alkitab, Bang Edis. Oke, baik. Kalau itu kan itu namanya pendapat pribadi, El. Begini, kita harus bedakan apa yang tertulis. Bapak Gereja, Bang Edis, ini saya katakan ya. Bapak gereja itu sampai martir menumpahkan darahnya demi mempertahankan iman loh. Kalau kita nggak menghormati mereka, lalu Bang Edis mengatakan, loh itu kan cuma pendapat. Lalu apakah darah mereka yang tertumpah itu hanya menjadi sebuah kesia-siaan tanpa arti bagi kita? Baik, sebelum ke situ nanti akan namanya bukan Injil. Sekarang gini Bang Edis, Okay. saya tanya. Ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi apa sih? Untuk menggenapi janji Allah di perjanjian lama itu kan. Tentang Sang Mesias. Allah mengatakan aku dalam Yesaya, aku sendirilah yang akan datang menyelamatkan kamu. Jadi kalau kita mengatakan, kamu harus percaya Yesus adalah Tuhan. You harus percaya Yesus juru selamat punya. You juga harus percaya dia yang menyelamatkan kita. Lalu orang bertanya, Yesus ini sopo? Sehingga dia menyelamatkan kita. Kalau dijawab Mesias begitu gimana? Apakah sesat? Ya, memang Yesus adalah Mesias. Tapi mengapa dia disebut Mesias? Misalnya dia nggak ngerti itu, dia nggak ngerti hipostasis union, dia nggak ngerti Tritunggal. Misal sebentar, gini, dia hanya tahu. Misalnya nggak dijelasin, kita itu sesat nggak? mengajar Bang Edis, bukan menutupi mereka dari yang benar. Tugas kita ngajar mereka, bukan menghindarkan mereka dari yang benar itu, nggak boleh. Jadi menurutmu nih, kita harus memberitakan Injil yang ada Tritunggalnya. Harus itu. Kalau nggak ada Tritunggalnya berarti sesat. Ya kalau nggak ada Tritunggalnya, itu bukan Injil yang lengkap. Oke, baiklah. Berarti Injil kalau nggak ada Tritunggalnya, kalau cuman Injil yang ada sekarang di tangan kita ini tidak ditambah-tambahi Trinitas berarti sesat gitu ya? Iya, bukan sesat, tapi itu nggak lengkap. Karena gini Bang Edis, ketika kita menginjili Yesus adalah juru selamat, firman Allah yang jadi manusia. Ya ketika dia katakan firman itu telah menjadi, Rasul Yohanes ketika mengatakan firman itu telah menjadi manusia karena begitu besar kasih Allah sehingga kita beroleh hidup kekal. Ya mau nggak mau, kan ini keselamatan ini kan sebab dari inkarnasi itu. Ya mau nggak mau kita harus
keselamatan ini kan akibat dari inkarnasi itu. Mau nggak mau kita harus bertanya sebabnya apa. Makanya saya katakan gini, Bang Edis itu jangan menghindari hal-hal yang sulit, tapi justru kita harus sama-sama mau belajar bagaimana cara kita menyederhanakan yang sulit ini. Oke, coba saya mau belajar mengajar dengan sabar kepada orang-orang yang belum mengerti ini. Oke, saya mau belajar nih kalau gitu. Oke. Berarti saya mau belajar nih metode-metode yang kalian Ya, pelajari. boleh, Oke, boleh. Saya baik. dengan senang hati, Saya saya belajar akan ya malam ajarin. hari ini ya teman-temannya. Saya mau Ya, belajar nih boleh. malam hari ini. Silakan. Oke. Apa? Baik. Jadi menurut para teman-teman yang Injil plus Tritunggal yang saya katakan harus ada dogma-dogma yang menurut saya ini dalam pandangan saya ini ruwet ya. Berarti harus memberitakan Lanjut. ya teman-teman ya. Berarti harus memberitakan Yesus plus Tritunggal ya. Yes, harus itu. Wajib. Oke, pertanyaan saya, Tritunggal itu apa? Kebagaimanaan Allah yang esa, Allah yang satu itu. Tri itu apa? Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Oke? Oke, lalu ayat 10, Bang. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tanganmu. Yes. Berarti sang Bapa ini menyebut Yesus juga sebagai Tuhan, Bukan, toh? di sini bukan sang Bapa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan pada mulanya ya Tuhan. Nah, itu kan tentang anak. Bapa berkata. Oke, baik ya, saya mulai dari sini ya. Engkau mencintai keadilan dan mencintai kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau. Ya. Yang berbicara di sini siapa? Ini adalah Bapa. Sebab itu Allah, Allahmu. Karena memang bagi Yesus sang Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Betul. Karena bagi Yesus Bapa itu adalah Allah. Makanya dia mengatakan Allahku, Allahmu, Bapaku, badan Bapamu. Itu benar. Jadi Bapa itu mengkonfirmasi kebenaran bahwa Yesus menyebut dia sebagai Allah. Itu. Oke. Itu benar. Jadi ketika di situ sebenarnya itu sudah saya bahas dengan RK semalam ya. Sebenarnya ketika di situ Bapa di surga mengatakan tahtamu ya Allah, Allah di situ definisinya itu maksudnya sebagai hakim atau sebagai pemerintah yang memegang kendali, memegang sebuah kekuasaan. Ini dia Bang Edis. Ketika dia disebut sebagai Allah, Allah itu Bang Edis pahami sebagai hakikat atau sebagai apa? Jadi ketika dia disebut Bapa itu adalah Allah. Nah, ini memang kita harus kembali kepada iman gereja Bang Edis. Di dalam pengakuan iman. Jadi gini, yang saya sayangkan itu yang harus ketika Bang Edis mengatakan kita tidak boleh dengan dogma yang ruwet, lalu kemudian kita harus mengedepankan Injil yang sederhana. Saya tidak bilang kita tidak boleh. Saya tidak mengatakan begitu. Yang saya katakan ketika kita memberitakan dogma yang ruwet, yang terjadi di belakang itu malah menjadi dalam pengalaman saya ya, malah menyulitkan begitu. Iya. Nah, tapi sebelum ke situ dulu nih, sebelum kita ke situ. Saya akan mengutipkan misalnya di dalam Mazmur pasal yang keberapa kemarin ya. Kalau teman-teman ingat pasal 86 ya. Bentar ya, saya baca. Ya, sidang ilahi. Ya, misalnya nih. Ya. Mazmur pasal yang ke-86. Jika begini, jika saya ketemu dengan Udin, oke. saya ini membuat diri saya patuh, takluk, tunduk kepada si Udin ini. Sehingga apapun kata Udin, saya kerjakan. Udin bilang gini, kau makan itu, kotoran hewan itu. Saya makan. Lompat kau ke jurang. Laksanakan. Kau, terbakar dirimu ke api itu. Saya laksanakan. Ketika saya menaklukkan diri saya kepada si Udin ini,
mengikuti apapun kemauan dia, itu perbuatan menuhankan nggak? Berarti Pak Edis menerjemahkan menuhankan itu adalah mengikuti perintahnya, apa yang dia mau. Berarti menaklukkan diri atas perintahnya, begitu? Iya, menaklukkan diri secara total terhadap sesuatu tersebut sehingga mengikuti apapun kemauannya. Itu yang saya maksud menuhankan di situ. Dan lawan-lawan mengikuti debat. apapun yang dia mau. Oke. Dan lawan-lawan debat saya, itu ketika saya bilang, kamu berbuat gitu nggak sama Muhammad? Berani nggak kamu lawan Muhammad? Kalau Muhammad suruh kamu belok kiri, kamu berani belok kanan nggak? Dia nggak mau. Maka saya bilang sama dia, berarti kamu itu menuhankan Muhammad. Dan dia bilang, betul, saya menuhankan Muhammad. Lalu dia tanya balik sama saya. Kalau begitu Yesus menuhankan Bapa di sorga. Karena dia menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya secara total kepada Bapa di sorga. Saya bilang, iya. Makanya kesimpulannya pada waktu itu, Yesus punya Tuhan. Atas dasar konteks percakapan kami pada waktu itu. Karena Yesus menuhankan Bapa di sorga. Lalu statement saya yang sepotong ini, seperti biasa, seperti yang dulu-dulu, diambil oleh orang kemudian dikomentari bahwa statement itu statement yang sesat katanya. Nah, sekarang saya tanya dulu, karena Elia Miron pun sudah mengiyakan, apakah Elia Miron setuju dengan definisi yang demikian bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Iya, betul, itu betul. Nah, tetapi kalau sedikit lagi. Yang menjadi masalah pada waktu itu, waktu saya diskusi sama RK, dibilang begini, Bapa di sorga juga menuhankan Yesus. Saya bilang enggak ada Bapa di sorga menuhankan Yesus. Tidak pernah. Ini dia masalahnya, Bang. Silakan. Coba jelaskan. Coba jelaskan kepada saya bahwa Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus. Coba. Saya mengikuti definisi Bang Edis. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa arti kata Tuhan itu adalah yang kepadanya kita mengikuti perintahnya, apa yang dia mau, dengan demikian dia menaklukkan diri. Nah, ketika Yesus berinkarnasi, memang dia dibuat lebih rendah daripada Bapa, lalu kemudian di dalam ketaatannya sebagai seorang hamba dalam misi penebusan, dalam melakukan karya ilahi, ya dia memang tunduk kepada hukum Taurat. Galatia 4. Ikuti apa yang dia mau, menaklukkan diri. Oke. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, Bapa di sorga selalu mengikutinya? Iya. Ketika di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa di sorga? Apa yang dia minta? Ya Bapa, sekiranya calon ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Betul. Berarti Bapa di sorga mengikuti kehendak Yesus, atau Tuhan Yesus yang mengikuti kehendak Bapa di sorga? Ya, Tuhan Yesus dalam sebagai hamba dia mengikuti kehendak Bapa. Tapi apakah dengan demikian Yesus punya kehendak untuk tidak mengikuti kehendak Bapa? Soalnya Bang Edis, Yesus mau mati itu bukan hanya kehendak Bapa. Yohanes 10 ayat 17 Yesus mengatakan, "Aku menyerahkan nyawaku." Bukan, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Karena ini masalah kehendak. Maksud saya begini. Kita sudah sepakat bahwasanya kalau kita baca Bible, Yesus, Tuhan kita, menaklukkan dirinya kepada Bapa di sorga. Mengikuti atau taat, tunduk penuh. Mengikuti apapun yang Bapa mau. Betul? Ya, Yesus ya. Sekarang sebaliknya. Adakah kita baca di dalam Injil bahwa Bapa di sorga mengikuti segala kemauan Tuhan Yesus? Ya, gimana dia tidak mengikuti firman-Nya sendiri, Bang Edis? Ya pasti dia harus mengikuti. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kumiliki adalah milik Bapakku, dan apa milik Bapakku adalah milikku. Berarti di sini perbedaan kita, El. Berarti perbedaan kita di sini, El. Kalau saya baca Injil lebih dari 40 kali saya baca sampai selesai, saya tidak mendapati Bapa di sorga menaklukkan diri kepada anak. Yang saya dapati anak yang menaklukkan diri kepada Bapa di sorga.
Iya, Buktinya di saya mana? setuju. Saya setuju. Gini loh Bang Edis, saya nggak membantah ketika Bang Edis mengatakan Yesus menaklukkan diri kepada Bapa. Itu betul. Karena dalam misi inkarnasi, Yesus memang harus menjadi sama dengan kita, mengambil bagian seperti kita yang hina ini. Bukan berarti Yesus hina ya, tapi dia dibuat seperti kita, agar dengan jalan demikian kita beroleh keselamatan. Saya setuju itu. Tetapi kemudian, pernyataan Bang Edis yang mengatakan bahwa Bapa tidak menuhankan Yesus dengan definisi Bang Edis tadi, itu rentan disalahpahami oleh orang-orang bahwa di dalam Allah Tritunggal itu ada hierarki. Padahal sederhananya, mungkin nggak di dalam Allah itu ada monarki. Masa firman Allah lebih rendah daripada Saya Bapa tidak itu pernah sendiri? mengatakan begitu. Nampaknya ada strawman argumen ini. Kadang-kadang Bukan, maksudnya kadang-kadang gini, ini kadang-kadang adalah kadang-kadang orang menyerang saya, bukan menyerang statement yang saya ucapkan, tapi statement hayalan yang dia bayangkan sendiri. Begini. enggak, maksudnya itu konsekuensi Tapi ini logis dari fokus apa saya yang ke Mbak sini. Edi sampaikan. Fokus saya ke sini, El. Apakah kamu setuju bahwa Bapa di sorga menaklukkan dirinya kepada Yesus? Ya ketika dia menjadi manusia ya